Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung di channel BTV, live YouTube maupun platform Zoom. Selamat malam, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Semoga kita semua dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, senang sekali saya pada malam hari ini dapat memimpin acara yaitu Kritis, Kreativitas dan Aksi di Tengah Pandemi oleh Balikpapan Youth Spirit. Selain itu, pada malam hari ini kita akan mendengar diskusi dari para pemuda di Balikpapan, pemuda-pemuda yang luar biasa cerdas, aktif, kreatif, dan inovatif. Mereka dari 24 jam waktu yang mereka punya, mereka dapat membagi waktunya untuk kewajiban pribadi mereka maupun kewajiban mereka sebagai pemuda. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa media support yang telah membantu acara kita pada malam hari ini. Tanpa ada bantuan dari mereka, kita tidak bisa menjalankan acara ini dengan baik. Oke, terima kasih untuk Balikpapan TV khususnya yang telah membantu kita untuk menayangkan acara ini di YouTube, live Zoom maupun di BTV channel. Kemudian terima kasih untuk teman-teman komunitas yang ada di Balikpapan. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak dapat kami sebutkan. Terima kasih untuk Pemuda Kreatif, Duta Lingkungan, Duta Anti Narkoba, Duta Genre, Duta Damai, Duta Pemuda Kota Balikpapan, BEM Stipan, Duta Wisata, Sti Madani, dan Green Generation Balikpapan. Terima kasih juga untuk Disporapar Kota Balikpapan yang telah mendukung dan memberikan nasihat terkait kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah kehikmatan kita pada hari ini, karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Baik, untuk teman-teman bisa untuk dinyalakan kameranya dan kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama kami. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dispora Kota Balikpapan. Masih diberikan kesehatan, kita dapat hadir pada acara malam hari ini meskipun masih melalui fasilitas daring atau Zoom meeting, yaitu acara talkshow virtual Kritis, Kreativitas dan Aksi di Tengah masa pandemi COVID-19 ini yang diselenggarakan oleh adik-adik Balikpapan Youth Spirit. Sesuai namanya, harus ada spirit terus untuk pemuda di Kota Balikpapan. Saya yakin banyak sekali pemuda yang sudah berkiprah di Kota Balikpapan. Tahun ini kita bersyukur, ini termasuk pentolan dari atau aktor daripada Balikpapan Youth Spirit, Mas Sultan ya, Sultan. Selanjutnya adalah pembacaan teks Sumpah Pemuda yang akan dipimpin oleh volunteer BYS, yaitu Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi dipersilakan. Di sini saya akan memandu pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang telah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagi saudara-saudari yang berada di studio dan maupun yang sedang mengikuti online, harap mengikuti. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah dan tanah. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekian pembacaan Sumpah Pemuda dari kita semua. Terima kasih. Oke, kita beralih ke acara yang sudah ditunggu-tunggu nih dari tadi, yaitu acara inti, yaitu talk show dengan para narasumber kita yang kece-kece. Tapi untuk lebih jelasnya, yang akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu moderator yang gak kalah kecenya nih, ada Mas Ma'ruf Hanafi. Silakan Mas Ma'ruf yang ada di sana untuk memimpin talk show pada malam hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Hanafi. Saya adalah salah satu volunteer dari Balikpapan Youth Spirit. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92. 92 adalah sebuah angka yang cukup tinggi ya. Ibarat kata berarti kita sudah 92 tahun memperingati. Dan pada saat ke-92 ini adalah betul-betul spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena pemuda itu dituntut untuk lebih kreatif dalam masa pandemi. Seperti kita tahu, Indonesia juga salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, di mana dimulai dari bulan Februari akhir sampai menjelang akhir tahun ini, hampir setengah tahun kita dipaksa atau mungkin ibarat kata harus untuk memakai sebuah masker, menjaga jarak, kemudian juga untuk mencuci tangan. Tetapi sebuah ketakutan pandemi itu harus kita lawan karena adalah sebuah challenge atau tantangan bagi kita seorang pemuda dan pemudi. Dan malam ini saya hadir dengan tiga orang ya pemateri saya. Ada mas dan mbak yang ganteng di sebelah saya. Mungkin kita langsung aja kali ya ke perkenalkan. Ada Mas Gusti dari CEO Balikpapan Youth Spirit. Kemudian ada Mbak Era dari Kohati Balikpapan. Kemudian ada Mbak Intan, kemarin menjadi juara Putri Tari Kalimantan Timur tahun 2020. Wah, udah lengkap nih. Seni, ada yang seni, ada yang perempuan, ada yang sosial. Meskipun semuanya juga dalam bentuk sosial ya, tapi ada bidang-bidangnya. Dan ini dihadirkan malam ini khusus buat teman-teman memperingati Sumpah Pemuda ke-92. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Malam ini kita temanya ada kritis, kreativitas dan aksi. Dan mohon maaf nih, saya mau tanya langsung kepada para pemateri kita mungkin. Tapi sebelum tanya, saya minta mereka memperkenalkan diri dulu dong. Kita mulai dari Mbak Era. Mungkin Mbak Era boleh diperkenalkan dirinya. Ya, mohon izin memperkenalkan, nama saya Eira. Saya masyarakat Kota Balikpapan, terbilang masih pemuda. Salam kenal dari saya. Saya juga bergerak di berbagai organisasi. Kemarin juga sudah menjadi mantan Ketua Kohati Cabang Balikpapan, dan sekarang bergerak di organisasi independen juga, sosial juga, Dewan Ekonomi. Ya kan, kita bahas apa sih Dewan Ekonomi Rakyat. Kemudian kedua, kita tidak asing dengan wajahnya ya, suka bantu-bantu juga. Tugasnya kita langsung aja ke Mas Gusti. Silakan diperkenalkan Mas Gusti. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Saya Gusti Reza Fairuz. Saya CEO Balikpapan Youth Spirit, atau yang bantu-bantu lah di BYS ini. Oh, CEO Balikpapan Youth Spirit ya? Iya. Oh, berarti ketua saya ya? Ya, sepertinya sih seperti itu. Oh iya, lupa kayaknya. Oke, kita sudah ada Mas Gusti terakhir, last but not least, tapi yang spesial banget malam ini, Mbak Intan. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya Mbak Intan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Putri. Saat ini saya menjabat sebagai Putri Tari Kalimantan Timur 2020. Wes, Masya Allah, satu Kalimantan Timur berarti ya Mbak ya, untuk sebagai Mbak. Ini keren banget nih. Oke teman-teman, tadi sudah kita ada Mbak Era, ada Mas Gusti, ada Mbak Intan.
masing-masing dengan 3 bidang yang berbeda, kemudian dengan pastinya juga berbeda banget nih masalah-masalah yang dihadapinya pada saat awal pandemi. Saya mungkin boleh bertanya dulu di Mbak Intan dulu ya. Kita coba Mbak Intan. Ini kan nari nih ya. Nari ini seni ini, mohon maaf, kalau nyanyi itu kan bisa di depan di depan kamera, kemudian kalau nari ini kan kebanyakan harus berpentas di depan langsung, tapi bukan di depan kamera. Kira-kira kemarin pandemi awalnya gimana, Mbak? Langsung jawab aja ya. Oke, boleh dong. Oke, jadi pada saat awal sekali pandemi itu memang sangat berdampak bagi kami yang entertainment, apalagi hiburan sebagai seorang penari, gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, kita itu mikir nggak bisa diam gini aja, gitu kan. Akhirnya kita buatlah sebuah ide buat ya udah, dari saya pribadi, gimana ya caranya supaya saya tetap bisa aktif dan tetap memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Timur khususnya dan di Balikpapan. Karena gatal nanti Mbak. Ini kayaknya udah gatal gitu ya. Bener-bener diam gitu kan, jadi ngapa-ngapain, semua kegiatan juga di cancel selama pandemi karena itu memang salah satu pemasukan berkurang berarti ya. Bercanda sedikit. Benar, apapun itu kita harus syukuri ya. Benar. Dan kita harus selalu mengambil hikmah di balik semua ini gitu. Akhirnya kita punya ide, saya punya ide, ya sudah, gimana caranya kita menggunakan sosial media, karena pada saat pandemi saat ini sosial media adalah hal yang paling penting dan yang paling utama kayaknya kita pergunakan. Iya, benar banget nih. Gitu. Nah akhirnya yaudah deh, coba saya buat video tari gitu kan, video tari, habis itu saya share ke Instagram gitu, dan alhamdulillah dampak dari itu teman-teman semuanya akhirnya banyak yang nge-DM, oh Kak ini tariannya seperti apa ya, akhirnya kayak TikTok kan tadi? Bukan tarian daerah. Kalau TikTok selingan ya, selingan itu kan benar ya, saya juga pencinta TikTok gitu kan, cuman kan itu sebagai selingan, kita harus tetap mengutamakan. Kalau saya pribadi ya, tari daerah ya tetap mengutamakan daerah. Tari daerah ya. Iya, di dansa juga seperti itu. Ya, bisa dansa juga. Bisa dansa juga. Gitu. Jadi ya benar, saya coba memperkenalkan lewat sosial media gitu, dan alhamdulillah sih dampaknya positif banget ya. Jadi teman-teman yang selama ini diam juga akhirnya mereka juga bertanya gitu kan, akhirnya ada edukasi secara tidak langsung yang saya sampaikan melalui media sosial seperti itu. Keren banget ya, bisa dansa yang ibarat kata agak-agak Eropa Barat. Oh iya, benar. Kemudian bisa tradisional, budaya Indonesia banget, kemudian bisa juga main TikTok. Kayaknya kalau TikTok Kak, hampir semua ya. Iya. Oke, kemudian kita Mas Kristi mau ditanya? Saya cuma numpang lewat. Oke. Mas Kristi, kemarin ya pandemi, kira-kira BWS ini punya acara atau bagaimana gitu? Karena saya bukan orang BWS, ini bajunya aja TikTok. Oke, baik. Jadi ketika waktu itu ya, pada zaman dahulu kala, jadi ketika memang awal-awal pandemi, sebenarnya kita dari teman-teman Balikpapan Youth Spirit sebenarnya waktu itu sudah mencanangkan beberapa proyek gitu ya, beberapa proyek untuk kita jalankan. Namun tentunya ketika kita mendengar berita tentang COVID, terus kita mendengar tentang bagaimana kemarin ya di bulan-bulan awal tuh, bulan Maret sama April itu terjadi kenaikan yang cukup drastis. Akhirnya kemudian cukup galau tuh, waktu itu kita sempat vakum kegiatan itu kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan lamanya, hingga akhirnya kemudian ya namanya kita ya pemuda ini kalau nggak bergerak, nggak berkegiatan, nggak ada sesuatu ya biarpun kita juga kadang mageran juga untuk melakukan hal-hal itu, tapi kadang kalau terlalu banyak diamnya, terlalu banyak gabutnya, akhirnya jadi gatal juga karena terbiasa untuk berkegiatan ya. Kayaknya BS-nya agak labil ya, sebentar mager, sebentar gatal. Itu sehingga akhirnya kemarin di awal-awal bulan April, alhamdulillah itu juga ini ya. Jadi memang bedanya pergerakannya para pemuda di tahun-tahun 1928 dengan Sumpah Pemudanya,
45 dengan peristiwa Rengas Dengkloknya, 98 dengan peristiwa reformasinya. Nah, kita ini di anak-anak pemuda di tahun 2020 ini dengan media sosialnya. Nah, jadi kemarin itu dengan media sosial akhirnya kita membuat sebuah program waktu itu berbagi sembako dan juga makanan. Dan alhamdulillah waktu itu kita jalankan hampir kurang lebih sekitar 2 bulan dan terkumpul sekitar 70 sekian juta lah waktu itu. Keren banget 70. Iya. Itu bukan uang panas ya tapi. Enggak, itu kita salurkan semua kepada orang-orang yang berhak dan kita juga Orangnya pilih-pilih. transparan. Kita transparan ke media sosial kita, berapa yang kita dapatkan, berapa yang kita keluarkan itu kita publikasikan ke media sosial seperti itu. Dan sempat viral kayaknya bantuannya itu sampai 70 juta sampai ada Wih. yang mohon maaf loh ini ya. Ini bukan Ria ini bukan Ria. Pakai Niki itu juga ada kan? Siap, betul. Oke, kita habis tadi Mbak Cantik, Mas Ganteng, hampir Mbak Cantik lagi. Jadi kita ke Mbak Era, ini di sektor perempuan dan beliau juga mantan ketua Kohati Balikpapan 2019 dan juga tadi ada sebuah organisasi atau komunitas namanya DARE. Nah, kan DARE ini apa? Siapa tahu juga membuat sebuah gerakan di pandemi. Langsung aja Mbak Era, mungkin boleh diceritakan. Ya, DARE ini suatu wadah untuk masyarakat ya. Ini memang tingkat kota, provinsi, bahkan pusat. Jadi memang DARE di Balikpapan khususnya baru terbentuk dan diketuai oleh Kandaoki ya. Nah, beliau ini juga mengajak seluruh elemen muda, anak-anak muda untuk berkarya. Tujuannya wadah ini sebenarnya lebih ke pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan saya di bidang SDM, sumber daya manusia. Karena memang saya salah satu memang suka passionnya di perempuan gitu kan. Jadi seorang perempuan. Iya. Passionnya untuk memberdayakan perempuan gitu kan. Akhirnya ada beberapa yang memang make sense dengan DARE ini, di mana kita bisa membuat pelatihan bahkan pemberdayaan khusus perempuan, apalagi khusus di mana banyak ibu-ibu tunggal yang memang harus kita perhatikan juga gitu di Kota Balikpapan. Apalagi pas pandemi nih ibu tunggal ini kemarin sempat katanya loh ya. Kemarin sempat ini juga sih kolaborasi sama ibu-ibu tunggal yang memang mereka itu ternyata aktif juga gitu. Aktif dalam artian apa ini maksudnya nih? Mungkin boleh dijelaskan ke para pemirsa. Aktif dalam berkreasi, bahkan membuat suatu ide, berkumpul, tapi berkumpulnya tidak banyak, terbatas, tetap menggunakan protokol kesehatan, gimana caranya untuk tetap berkegiatan secara sosial, tetap menjahit masker waktu itu pada saat masker medis susah ya. Nah, ibu-ibu tunggal ini aktif untuk menyiapkan banyak masker kain sesuai dengan standar kesehatan dan diperjualbelikan, dan itu menjadi pemasukan pada saat itu gitu. Jadi sempat gabung juga gitu, ikut terlibat sama ibu-ibu tunggal dan para perempuan khususnya ibu-ibu gitu untuk memberdayakan ekonominya di tengah masa pandemi waktu itu. Oke, berarti selain perempuan tapi juga ada sisi ekonominya sedikit ya, dimana menghasilkan, ibarat kata ibu-ibu tunggal dipekerjakan untuk membuat masker yang tadi bisa menolong medis tadi itu ya. Waduh, keren juga nih. Oke, langsung aja nih teman-teman, habis kita dengar mereka awalnya ngapain aja, sekarang kita tanya programnya saat ini mereka tuh apa ya di pandemi ini. Selain tadi Mbak Intan bilang menari buat video ya kan, kemudian Mas Gusti 70 juta 70 juta Jim sembako 70 juta tuh berapa Mas paket? Ratusan, nggak tahu berapa banyak lah pokoknya. Cukup ratusan ya. Kemudian Mbak Era di mohon maaf ke perempuan dan ekonomi juga ada tadi ya. Saat ini saya mulai dari Mbak Era deh. Mbak Era, programnya saat ini selain tadi memperkerjakan apa aja kegiatannya Mbak Era juga? Kegiatan selama ini sih kita ya betul tadi memanfaatkan media sosial karena tantangan saat di masa pandemi ini di mana kita bisa tetap aktif gitu kan, dan hari ini kita menggunakan platform baru yaitu media sosial di mana semua bisa mengakses, dan tentunya kita sebagai pemuda harus menginspirasi pemuda lainnya. Dengan menggunakan wadah media sosial. Kemarin sempat juga membuat diskusi, ya walaupun sebenarnya nggak lepas juga dari
hal-hal berbau perempuan, apalagi misalnya di momentum pandemi ini, ekonomi, sosial, politik sempat kita bahas, baik live IG, terus itu juga live Zoom, banyak platform yang kita gunakan yang tetap yang penting sih kita tetap bisa berkumpul dan berdiskusi. Nah, gitu. Berarti ibarat kata program kedepannya lebih ke ini ya, online ya? Iya, lebih ke online. Kalau Mbak ini saya lanjut ke Mbak Intan. Mbak Intan selain menari di depan kamera nih ya, kamera, apakah saat ini sudah ada menari di depan langsung tetapi tetap memakai masker, atau mungkin ada inovasi-inovasi baru nih dari Mbak Intan? Ibarat kata kemarin penilaian Putri Tari itu seperti ini, saya terbang ke Jakarta kah atau bagaimana kah gitu kan? Oke, jadi untuk nampil secara langsung alhamdulillah sekarang sudah mulai ya, udah boleh ya? Kita di new normal, cuman tetap pada protokol kesehatan. Jadi pada saat kita nari itu pakai masker dan juga pakai face shield gitu. Jadi terus untuk posisinya kan biasa kita banyak orang terus kerumun gitu kan, maksudnya menyatu. Nah ini sekarang kita lebih ke bener-bener jaga jarak gitu. Jadi memang koreografinya juga koreografinya juga agak ada sedikit yang dirubah supaya jarak ini tetap terjaga gitu. Berarti koreografinya yang awalnya dulu dempet-dempet gitu benar ya, maksudnya deket-deketan gitu kan. Tapi programnya selain itu mungkin boleh nggak masih boleh berenang ini, mohon maaf, menari latihan bareng gitu, masih ya? Kalau latihan bareng sih masih, cuman sekarang kita batasin ya. Jadi biasa kan kalau misalnya di satu studio itu kita ada 20 orang, banyak banget gitu kan. Nah sekarang paling ganti-gantian, mungkin 7 orang aja, apa 5 orang aja gitu, benar-benar. Iya, jadi kita memang dijadwalkan sendiri-sendiri gitu untuk program. Terus ada beberapa juga yang kita program itu adalah virtual, sama yang kayak Era tadi bilang ya, jadi via Zoom atau Google Meet gitu kita latihannya, walaupun sebenarnya tuh tidak terlalu efektif, cuman ya itulah salah satu cara kita untuk tetap bisa aktif gitu. Biar kata kita tetap aktif, memang ada beberapa masyarakat yang belum bisa merasakan media online. Ya, benar banget. Karena ekonomi juga turun ya. Jadi kita bisa pahami tersebut, tapi bukan berarti kita ekonomi turun kita tidak berkreasi gitu ya. Betul. Kita malah harus bagaimana cara kita memanfaatkan sekecil apapun itu supaya bisa bermanfaat dan juga berguna untuk para yang nonton gitu kan. Lanjut nih ke terakhir Mas Ganta. Terakhir. Mas Gusti. Ya. Punya program apa sih BYS ini ke depannya selain tadi sembako? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk program kita teman-teman sih lebih tepatnya teman-teman yang ada di lapangan ini dari para leader-leader project, jadi mereka sedang menjalankan kembali project yang kemarin sempat tertunda gara-gara pandemi. Karena kan ya tadi ya kita sudah masuk ke masa-masa new normal. Terus yang kedua, secara grafik penderita COVID sudah mengalami penurunan gitu kan. Sehingga akhirnya kemudian kita mulai memberanikan diri untuk memulai kembali untuk proyek-proyek sosial yang kemarin sudah kita coba rencanakan, tapi tentunya dengan protokol-protokol COVID kesehatan gitu. Terus ada juga program dari teman-teman itu ada sokongan kebaikan gitu. Sokongan kebaikan. Ya, jadi sokongan kebaikan itu sebenarnya adalah sifatnya bukan hanya sekedar kita membagi-bagikan nasi. Jadi sokongan kebaikan itu membagi-bagikan nasi ataupun makanan atau minuman gitu kan. Orang bisa donasi bentuk apa aja di situ? Bisa bentuk uang pastinya ya kan, atau juga bisa dalam bentuk donasi barang yang bisa nanti kita masak atau kita olah menjadi makanan atau minuman yang bisa kita berbagi kepada orang-orang. Berarti makanan jadi bisa, mentahan bisa, betul, duit bisa. Betul. Ya? Nah, duitnya itu sendiri dari hasil donasi itu kita sebenarnya kita belikan kepada para teman-teman UMKM kecil lainnya gitu. Jadi kita bantu UMKM-nya juga, terus kita juga sharing kepada para orang-orang yang membutuhkan yang ada di pinggir jalan atau yang lagi sedang membutuhkan untuk kita bagi gitu makanannya. Keren banget ya, dari rakyat untuk rakyat. Ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Jangan ya. Hidup demokrasi. Oke.
tadi kita udah dengerin nih program-programnya apa aja. Sekarang saya tanya kepada para penonton ataupun yang menyaksikan Zoom atau YouTube, boleh untuk mengetikkan pertanyaannya. Nanti akan dipilih oleh para tim dan saya juga akan melihat pertanyaan-pertanyaannya. Silakan ditulis, kemudian silakan bertanya. Tapi sambil nunggu mereka bertanya, saya punya sedikit informasi bahwa 5 penanya terbaik itu akan mendapatkan sebuah kaos BS seperti yang saya pegang. Saya pakai. Saya pakai saat ini. All size ada size-nya, insya Allah nanti tinggal akan dihubungi oleh tim kami. Silakan bertanya teman-teman, boleh via raise hand, boleh, kemudian bisa juga diketik via yang untuk Zoom atau mungkin komen di YouTube, itu bisa banget. Mau bertanya kepada siapa, contoh nih Mas Gusti, selain sokongan kebaikan ada lagi nggak? Nah, atau mungkin Mbak Intan kira-kira ada terima orang nggak untuk tim tarinya misalnya gitu ya, atau mungkin Mbak Era butuh bantuan nggak untuk tim kepemudaan gitu. Oke, saya coba cek dulu ya di Zoom ya, kebetulan saya masuk juga nih. Coba cek dulu, ada beberapa nih ya. Waktu belum ya? Oh, belum ada ya. Biasa lagi mempersiapkan pertanyaan terbaik itu. Iya nih. Masih OTW. Iya, masih OTW. Biasanya agak berat-berat ini biasanya kayak gini. Berat-berat ya. Jangan berat-berat gitu. Pemirsa kasihan loh ini. Pasti Mas Gusi terutama hidupnya udah berat. Coba lihat agak sendiri. Angin spesial dia malam ini. Iya, spesial banget malam. Saya diapit oleh 2 wanita ini kan. Tinggal nunggu para pemirsa. Ada ini enggak? Ada pertanyaan tim di balik layar? Ya. Guys, tim balik layar. Dari YouTube mungkin saya sambil ngeliat-ngeliat nih, ya Allah. Oke, sambil nunggu saya tanya motivasi apa yang bikin teman-teman ini mau bergerak di pandemi? Saya mulai dari Mas Gusti. Karena saya belum mempersiapkan. Iya ini. Saya dari tadi kan saya jadi orang yang terakhir terus ya. Motivasinya bergerak di pandemi. Ya dari pribadi sendiri sih yang pertama untuk mengisi kekosongan waktu, karena kan di pandemi ini saya kan juga sekarang bekerja, jadi kalau cuma kerja aja ya agak gimana ya, kegiatannya cuma kerja nanti jadi bosen juga. Jadi ya salah satunya melarikan dirinya dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Terus kemudian ya saya tidak mau jadi pandemi tidak mau saya jadikan alasan saya untuk berhenti bergerak gitu. Jadi mau ada pandemi, mau ada endemi kah atau apapun itu, ya kita akan tetap sama seperti hari-hari biasa. Cuma mungkin berbedanya mungkin yang kemarin kita nggak pernah pakai masker, sekarang pakai masker gitu. Mungkin dulu yang sering berkumpul terlalu rapat-rapat, sekarang mungkin ada jarak, terus kemudian sering menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Hanya itu sih perbedaannya. Oh begitu berarti. Gitu. Kalau Mbak Intan, selain motivasi selain panggilan, nanti ada nggak kayak tarian ini untuk nanti didonasikan untuk yang membutuhkan? Pernah nggak bikin begitu? Mohon maaf. Kok Masnya tahu banget ya? Iya. Panggilan hati gitu. Iya. Siapa tahu kan panggilan hati. Motivasinya apa? Panggilan hati. Iya. Bisa terjawab. Oke, jadi dari motivasi dulu ya. Iya. Motivasinya ya seperti itu karena memang pekerjaan saya adalah seorang penari. Kalau tadi Kak Gusti sempat stop kegiatan 1 bulan ya. Iya. Saya benar-benar sempat stop kegiatan itu selama 2 bulan dan selama di rumah itu kayak benar-benar berpikir apa yang harus saya lakukan supaya tidak diam aja gitu kan. Tapi nggak nanya sama mirror on the wall kan? Hampir. Iya. Enggak, jadi sempat kayak gitu gitu kan bla bla bla, akhirnya tercetuslah yang tadi saya bilang sosial media itu. Dan terus alhamdulillah kemarin juga untuk mengisi waktu luang saya juga mengisi beberapa seminar-seminar, dan yang paling saya suka waktu itu saya ada kopi dalang gitu loh Kak. Kopi dalang? Iya, untuk ini
donasi. Donasi. Ya, untuk donasi, dan itu saya live nari di Instagram dan alhamdulillah banyak banget teman-teman yang berdonasi. Terima kasih banyak. Gitu. Berarti itu waktu itu habis donasinya di dalam artian di dalam bidang apa ini Mbak, di bentuknya sembako atau makanan jadi seperti Mas Gusti atau uang saja, jadi amplop bagi tapi bukan amplop yang lain gitu ya. Jangan ini lagi riskan kemarin amplop. itu Kak di ini dijadikan bentuk alat kesehatan gitu loh Kak. Oh, alkes, waduh. Ya gitu. Terus juga untuk soalnya kan itu kemarin bantuannya untuk teman-teman yang sedang berjuang ya di garda terdepan sampai saat ini gitu, dan alhamdulillah senang banget bisa berpartisipasi walaupun dalam keadaan virtual gitu ya. Oke, sepertinya udah ada yang bertanya. Coba boleh ditampilin nggak yang ada di Zoom? Saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan di Zoom. Mungkin sudah banyak ya. Iya, udah. Udah banyak. Semoga pertanyaan untuk 2 orang di samping saya nih. Sampai 6 sudah guys di lihat ya. Mungkin bisa ditampilin. Waduh, itu apa itu, kecil sekali dia. Oke. Saya pilih random ya teman-teman ya. Tapi sebagai satu kehormatan, yang pertama Mbak Salsa dari Duta Genre. Tapi ini sebelumnya bingung ya. Ini nanyanya ke siapa gitu. Mungkin nanti Mbak Salsa boleh follow up ya. Ini nanya ke siapa. Saya bacakan. Di masa pandemi ini banyak banget hal-hal yang tertunda. Karena banyak yang tertunda, muncul rasa mager yang dibilang tadi Mas Gusti ya. Malas gerak. Gimana caranya tips atau ke slide lagi, astagfirullah. Gimana caranya atau tips gimana agar bisa melaksanakan hal-hal yang tertunda di masa pandemi? Oh, gimana caranya supaya nggak mager mungkin? Iya, kayaknya gitu. Simple Sebenarnya. Mungkin saya kasih pertanyaan ke Mbak Era deh. Mbak Era gimana? Saya sudah mempersiapkan jawaban tadi loh. Mbak Era, tolong dijawab nih. Mbak Sasa nanya nih. Jadi tips mengatasi rasa mager atau hal-hal yang tertunda. Betul. Jadi kalau misalnya hal-hal yang tertunda tapi masih bisa dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan, jadi tetap dijalankan karena waktu terus berjalan. Ya tentunya satu hal yang pasti dan kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi penting banget kalau memang kita bisa masih melakukan dengan menggunakan protokol kesehatan adalah solusinya. Tapi ketika misalnya rasa mager yang melanda, apalagi memang rasa-rasanya kita memang jadi agak lambat ya di masa pandemi ini. Kayaknya semua itu serba slow, serba yang hati-hati, dan itu tetap harus perlu dilakukan. Tapi satu hal yang bisa saya atasi di rasa mager ini, ketika kita memang masih bisa melakukan itu, kita masih kuat, tetap harus kita semangati diri sendiri karena banyak banget orang yang di luar sana yang berjuang untuk keluar dari pandemi ini, untuk sembuh. Kalau kita yang sembuh dan masih baik-baik aja, artinya kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk menjalankan segala sesuatu yang memang kita harapkan gitu. Jadi kita masih dikasih kesempatan, pergunakan itu dengan baik karena banyak banget orang di luar sana terbatas sekali. Berarti dan ibarat terisolasi. Kata jangan sia-siakan waktu. Benar. Kau mager, gak usah diam-diam aja kamu ya, gitu kan. Oke. Karena banyak, jadi saya pilih ya. Mohon maaf teman-teman, saya pilih yang paling gampang aja kayaknya. Aduh. Ini bagus nih. Ini bagus dan ini kayaknya saya kasih Mas Gusti. Aduh. Ini ada Bang Dodo dari Beruang Madu Institute. Siap. Beruang Bang Madu Dodo Institute bertanya terkait respon organisasi menghadapi tantangan global karena katanya pandemi ini resesi ekonomi. Gimana nih? Waduh. Ngapain aja kira-kira? Resesi ekonomi. Saya anak teknik ditanya tentang ekonomi gitu ya. Atau saya bantu jawab Mas Gusti. Oke, jadi tadi apa pertanyaan Bang Dodo? Berupa resesi ekonomi. Respon kita seperti apa gitu ya? Benar. Oke, jadi terkait tentang resesi ekonomi atau bahasanya apa ya, kalau resesi kalau bahasa mudahnya itu kayak kemerosotan, penurunan apa perekonomian kita ya gitu. Kayaknya ini kurang tepat pertanyaannya sih. Iya, makanya nanti coba dijawab aja. Iya. Tapi jangan ngasal. Makanya ini saya sebenarnya sambil mikir ini ya. Resesi ekonomi terus respon kita sebagai komunitas apa
atau pemuda? Iya, pemuda. Oh, oke. Apa ya, bingung sih. Sebenarnya udah nyampe mungkin tadi. bisa sih ini Mas Do, udah saya jawab ya. Ini bisa dari kita itu berbagi bersama gitu loh. Ya. Karena resesi ekonomi ini memang saya sendiri kantongnya jadi tipis gitu ya. Ya, sebenarnya ntar kalau saya sebenarnya yang kayak tadi ya, misalnya kita membuat UMKM kecil ini mereka semakin bergerak. Jadi kita membuat program-program dari kita para pemuda-pemuda, bukan hanya komunitas ya, tapi pemuda-pemuda ini kita buat sebuah program bersama, lalu kemudian program itu sifatnya jadi ada orang yang kita kasih ya, pada mereka yang membutuhkan, terus juga dari pihak yang lain juga ada orang yang kita bantu secara perekonomian gitu, sehingga akhirnya karena kan pada dasarnya perekonomian global atau makro itu kan sebenarnya didasari pada perekonomian yang mikro ya, yang kecil-kecil. Kalau misalnya perekonomian mikronya itu sehat, saya rasa perekonomian makronya akan Sehat sehat lah, akan mengikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di bawah. Bapak ahli ekonomi apa ahli teknik? Saya sebenarnya anak teknik lah ini. Luar biasa loh bisa Iya, jawab. jawabnya keren banget. Aduh. Udah Ini kayak ada anak ekonom baru banget. saya mau cari pertanyaan buat Kak Intan. Ini Nah, ada yang ini langsung pasti nanya. yang- Dari Akbit Borneo Medistra. Waduh, anak-anak keren bidan banget ini kan ya. Anak-anak bidan alhamdulillah hadir nih ya. Kemudian pertanyaannya Kak dari Nurul. Iya. Bagaimana cara Kakak menyemangati diri sendiri? Aduh. Di Semangat, saat Kakak. tidak ada sesuai harapan Kakak. Nah, ibarat kata ini pas pandemi ini mungkin pada awal-awal Kakak mau gerak, aduh, yang lain tuh kayak udahlah mau ngapain aja gitu. Pasti. Nggak ada modal atau mohon maaf loh ya, ini belum ada modal atau mungkin biarin aja lah waktu berlalu. Itu gimana sih Kak nyemangatin diri sendirinya? Mungkin ini pertanyaan dari Mbak Nurul tadi dari Akbit. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Jadi simple banget sih. Saya itu punya prinsip, apalagi di dunia tari gini ya. Saya punya prinsip untuk benar-benar memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Terus di Balikpapan khususnya dan di Kalimantan Timur umumnya. Jadi pada saat saya tuh merasa kayak atau ada teman yang bilang sudah nggak usah gerak, nggak ada juga yang perhatiin atau segala macam, saya kembali lagi motivasi awal kamu itu apa Tan gitu. Kalau kamu nggak bergerak berarti kamu tidak akan memperkenalkan dan berarti kamu kemakan omonganmu sendiri, seperti itu sih. Jadi kayak ayo bangun dong, maksudnya ayo gerak terus, apapun hasilnya kamu harus bergerak, yang penting kamu sudah berusaha, itu sih intinya. Oke, intinya berusaha dulu Ya, ya. berusaha dulu, apapun hasilnya itu belakangan, yang penting niat kita sudah baik kan, dan kita sudah mau berusaha gitu sih. Penting niatnya tuh. Niatnya yang penting dulu, niat niatnya itu dulu. satu hal Karena yang niat itu memang pasti. susah untuk Iya, benar. di ini ya, dijadikan gitu kan. Oke, ini ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan sih dari YouTube, tapi saya pilih satu ya. Ini ada mau bertanya apakah pemerintah kota, kayaknya ini Mas Muhammad Fakih. Waduh. Ini mungkin bisa ditanya ke Bu Dorca nanti ya. Karena jujur aja ini bukan bidangnya kita, tapi tetap kita arahkan gitu. Jadi tidak lari dari tanggung jawab gitu loh. Tetap kita arahkan. Bisa bertanya ke Bu Dorce tadi ya, datang ke kantor Kadispora Par ya. Apa pertanyaannya? Bacakan aja, nggak Bacakan Oke. aja. Ini apakah pemerintah kota Balikpapan sudah mengakomodir kegiatan pemuda secara maksimal? Waduh, iya sih. Bisa dijawab kok sama Oh, anak-anak ini muda. bisa dijawab. Bisa dijawab ya. Saya yang jawab gitu. Semua yang jawab semuanya. Oh, semua bisa jawab. Oke, saya kasih ke Mas Gusti deh. Waduh. Karena tadi bisa dijawab, paling semangat kayaknya semuanya menjawab. bisa Ya. dijawab sebenarnya. Apakah pemerintah kota Balikpapan mengakomodir kegiatan kepemudaan ya? Ya, sebenarnya ya salah satu kegiatan yang sekarang teman-teman sedang saksikan ini adalah salah satu bentuk akomodir daripada pemerintah kota untuk mendukung pemudanya untuk bergerak seperti itu. Ini sebenarnya salah satunya saja. Iya. Jadi lalu mungkin banyak juga pertanyaan, kok saya juga belum mendapatkan apa ya? Benefit. Bukan benefit, tapi belum mendapat sentuhan-sentuhan dari pemerintah juga nih. Nah, sebenarnya pertanyaannya teman-teman sudah membuka komunikasi belum ke pemerintah seperti itu. Jadi kita sebenarnya jangan menyalahkan pemerintah terus, kita jangan terus-terusan mencari kambing hitam atau apa, tapi kita coba buka komunikasi kita kepada pemerintah, lalu kemudian nanti
nanti akan ada titik temunya gitu. Oke, komunikasi dulu ya Betul, berarti kita ya. sebenarnya mencari solusi bukan saling menyalahkan. Bukan nyari kambing hitam, cari kambing guling aja. Nah, kambing Lebih guling. enak. Itu kayaknya enak itu ya. Iya, lebih enak gitu. Oke, ini ada lagi nih. Ini ke Mbak Era nih. Waduh. Wah, berhubung Mbak bergerak di keperempuanan. Oh, maaf, nama yang Namanya nanya siapa? pada hari itu. Waduh. Pada hari Iya, ini beneran ini yang nanya ini pada hari itu nih pemirsa. Ini Mbak Era berhubung bergerak di perempuan. Pandangan anak muda terkait kekerasan anak dan perempuan dalam kurung laki kalau juga ada gitu ya. Bagaimana? Apa langkah konkret kita sebagai anak muda biar bisa memutusnya atau mungkin dalam arti ini menguranginya gitu. Gimana Mbak tanggapannya? Ya, jadi pada hari itu, pada hari ini saya jawab. Iya, pada hari itu pada hari ini lucu di akunnya. Iya. nih. Jadi mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini nggak pernah kita berhasil memutus mata rantainya sampai pada saat kita semua ini mau bersinergi. Jadi bukti dan salah satu jalan kita semua bagaimana kita mau mengurangi bahkan bisa memutus kalau kita semua mau satu pemikiran bahwa permasalahan ini bukan cuma tentang permasalahan perempuan, tapi permasalahan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kekerasan tidak terlepas hanya pada perempuan dan anak, baik laki-laki juga mendapatkan kekerasan gitu. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa kekerasan pada perempuan hanya permasalahan perempuan gitu. Jadi salah satu konkret hal yang bisa kita lakukan adalah kalau saya secara pribadi membuka diri. Jadi kalau di WhatsApp saya satunya itu penuh dengan biasanya teman-teman yang mengalami pelecehan atau nggak ada aduan atau nggak cuma mau konsultasi karena dia takut mau cerita ke siapa, itu biasanya hubungin saya gitu. Jadi saya membuka diri dan bahkan saya juga bersinergi dengan pemberdayaan perempuan, komunitas-komunitas lainnya, BP23KB gitu itu, kan. Mbak? BP23KB. Dari saya tahunya bawah. KB doang, Mbak. Pernah dengar. Bukan. Jadi lembaga khususnya perempuan dan anak ya yang di bawah naungan pemerintah gitu. Jadi bersinergi lewat suatu lembaga pemerintah juga. Jadi komunikasi langsung ada kekerasan di sini gitu misalnya. Jadi saya membantu kan walaupun saya sibuk kerja nggak bisa terjun di ranah itu secara terus-terus menerusan, tapi tetap membantu mengarahkan bahkan membantu dari pihak pemerintah juga apa yang bisa saya bantu, informasi apa yang bisa saya dapat kalau misalnya memang perlu sekali dua kali kalau memang saya waktunya bisa saya turun langsung ke lapangan melihat situasi dan kondisi. Kayak gitu sih. Ini ada Mas kita coba on mic ya dan on cam. Tim mungkin bisa dibantu atas nama Mbak Abi dari FDLH Balikpapan. Kemudian Mas Reza Ardani dari AMB. AMB mantap. Mungkin bisa tim untuk di on mic dan on cam kan di layar dibantu. Mas, pertanyaannya jangan yang galang-galang ya Mas ya, ini cantik-cantik ganteng semua, jangan terlalu galak ya. Kita belum ada Kalau ditanya kira-kira dapat anggaran apa enggak, aduh saya nggak bisa jawab juga itu Mas. Intermezzo. Intermezzo sedikit ya. Mungkin Tapi Bu benar Dorce nih. yang bisa jawab itu ya. Iya, itu cuma ini aja ibarat kata Bu Dorce yang bisa jawab. Iya. Tapi tetap teman-teman, ada anggaran atau tidak, sebenarnya sebuah gerakan sosial itu memang lebih banyak mengeluarkan daripada mendapatkan. Jadi mendapatkannya mungkin dalam artian kepuasan hati, tapi mengeluarkannya dalam bentuk duit. Nah, tapi tidak bisa juga kita ukur dengan sebuah material ya, mohon maaf. Tapi juga bisa berupa sebuah ide, sebuah doa ataupun sebuah tenaga. Gitu. Jadi berdonasi ataupun dalam kegiatan sosial kita tidak harus terpaku dalam satu titik itu, jadi bisa kita ubah perluas ya. Gimana tim? Boleh untuk Mas Abi? Tes apakah kedengaran? Oh, Mas Reja duluan. Dari mana? AMB ya? AMB. Oh. Mas Reja, silakan Mas. Saya kenal ini ya. Kenal ya Gus ya? Iya. Ya, Mas Reja mendengar suara saya? Iya. Lambaikan tangan Mas. Silakan lambaikan tangannya Mas kalau tidak kuat. Mas Reja,
Oke, mungkin kalau belum Mas Reja, Mas Abi. Oh iya. oke Mas Abi kan Tes, di tes. mute Apakah katanya tadi. kedengaran suara saya? Mas Reja kena mute. Mas, halo. Untung nggak kena. Mas Reja. Passwordnya Mas. Oh Mas Abi. Oke Mas Abi, kita coba dulu Mas Abi dari mana Mas? Perkenalkan, nama saya Abi dari Forum Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Saya ingin bertanya singkat aja. Ada yang mungkin kondisi ekonominya semakin berkurang atau mungkin usahanya tergerus. Saya ingin bertanya, saya yakin narasumber hari ini pasti punya pengalaman gitu. Gimana caranya kita tetap bisa stay produktif walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti ini. Mungkin dalam keadaan ekonomi atau mungkin keadaan yang pengunjungnya yang kurang seperti itu. Terima kasih. Karena tadi di awal agak sedikit kurang masuk untuk saya. Gimana supaya tetap produktif ya? Iya, stay positif. Mas Abi. Oke, kita coba ke tadi benar ya Mas Gusti. Jelas ya untuk produktivitas, mungkin nanti untuk penanya kedua dari tiga mungkin bisa lebih memilih siapa. Jadi untuk menjawabnya pun gampang. Kita coba ke dua itu Mas Reza. Yang ketiga ini ada spesial. Ketiga ini spesial, nanti saya sebutkan orangnya ya. Spesial ini. Lagi. Pak Reza ya. Ini langsung dijawab atau gimana? Tadi isin tadi ya. Rasakan sakit baru. Halo? Iya. Ya Mas. Assalamualaikum. Waduh. Mas Reza, Mas. Waduh. Waalaikumsalam. Semoga kita bisa sehat selalu. Saya ingin bertanya kepada tiga narasumber, karena tiga narasumber ini kan punya eksistensi yang baik ya di balik. Untuk pertanyaan saya ini sih emang untuk ketiganya. Simple sih, maksudnya kita kan selalu ngomongin gerakan sosial, tapi kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi Balikpapan ke depannya. Gitu. Maksud saya ada untuk kawan-kawan duduk di sana narasumber, bagaimana pandangannya terkait sikap kita untuk menyikapi dinamika Balikpapan ke depan. Notabene kita bakal menjadi penyangga ibu kota baru. Mungkin dari gerakan-gerakannya, atau dari diskus-diskusnya, atau dari hegemoni semacam slogan-slogan agar kita bisa tetap siap bersaing. Karena alhamdulillah nih saya dari Balikpapan, tapi saya sekarang mengemban ilmu di Jakarta. Di Jakarta sendiri masih banyak orang yang ingin ke Balikpapan karena posisinya akan menjadi satu industri yang baik. Nah, karena kita di Balikpapan sendiri, apakah kita akan menjadi penonton atau kita akan menjadi pelakon? Bagaimana cara kita menyikapi itu? Dan gerakan-gerakan itu akan pasti ada gerakan-gerakan potensial, independensial atau secara industri gitu. Terus juga apakah kita tetap bisa untuk mendiskusikan ini dalam ruang lingkup yang kecil atau besar? Karena kita dari komunitas anak muda Balikpapan secara media dari tahun 2011 kita sampai saat ini tetap menyuarakan bahwa kita untuk detik ini kita tetap menyuarakan ibu kota baru, kita siap jadi pelakon bukan penonton. Terima kasih. Oke, keren banget pertanyaannya. Konkret Mas Reza tadi ya. Mas Reza lebih ke Mas Gusti lagi kan? Pertanyaannya ini. Sebenarnya apa bagaimana ini? Karena sistemnya adalah satu pertanyaan kepada satu pemateri gitu. Atau mungkin boleh saya ngacak gitu Mas Reza? Atau nanti saya jawabnya via WA aja ke Mas Reza langsung. Nanti ini sambil nyaut-nyautan aja kali. Ini aja kayaknya. Sambil berjalan aja kali. Oke, tadi pertama. Soalnya kan Pak Reza mau dengerin dari tiga ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu deh
ke Mbak Intan. Alhamdulillah. Kayaknya Mbak Intan agak nggak bersabar untuk juga sih nggak juga. Saya ada kesempatan untuk berpikir berarti ini ya. Tapi Mas Reja, saya simpan dulu nih ya pertanyaannya karena ada yang spesial. Pertanyaannya langsung dari Jakarta. Bang Sultan mungkin bisa Bang Sultan tim sama-sama dari Jakarta sebenarnya. Iya, sama-sama dari Jakarta. Bang Sultan. Ya. Bang. Cek. Ya, Bang Sultan silakan Bang. Masuk. Mukanya enggak ada, Bang. Silakan Bang, passwordnya Bang. Balikpapan aman ya? Aman. Belanda sudah diusir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Salam hormat saya untuk seluruh pemuda Balikpapan. Luar biasa. Hingga malam ini di momentum Sumpah Pemuda kita bisa bergabung di dalam sebuah acara yang tidak hanya diadakan oleh BES ya, tapi juga berkolaborasi dengan banyak sekali komunitas. Beberapa di antaranya adalah duta-duta sebalikpapan. Dan juga ada Bang Reza, founder AMB. Salam Bang, kita sama-sama di Jakarta, rencana mau ngopi, cuma sepertinya ada kesibukan ini, jadi belum bisa. Dan juga yang terhormat juga Ibu Kadis kita, DPOP, Ibu Dorce. Pak Wali Kota juga ada sebenarnya tadi ya. Ada Bang? Ya, Pak Gusti tadi. Kira yang baju biru itu Pak Wali Kota. Jubirnya. Ya, yang saya ingin tanyakan sebenarnya jauh di balik sebelum pandemi ini ada, jauh di balik sebuah inovasi yang terus hadir oleh gerakan-gerakan pemuda baik secara individu atau personal ketika pandemi. Jadi kepada 3 narasumber, mungkin diwakilkan saja, nanti moderator bisa menunjuk. Baik Mbak Intan yang sudah memiliki ranah pergerakan di fokusan bidang seni, Mas Gusti yang memang sudah aktif di bidang sosial, kehumasan, dan profesional kerja yang luar biasa. Mbak Era selaku, saya katakan Mbak Era ini wanita inspirasi, bahkan istri saya aja kalau ada apa-apa rekomendasi termasuk Mbak Era ketika ada event-event seperti ini, aktif di pergerakan kemahasiswaan, pergerakan kemasyarakatan, bahkan kreatifpreneur insya Allah ke depan ini. Yang saya ingin tanyakan, apa motivasi dari sosok penggerak komunitas, baik itu hanya lingkup domestik Balikpapan atau nasional atau seprovinsi, apa sih motivasinya pengen bersama-sama gotong royong untuk berkontribusi kepada masyarakat? Motivasinya ingin menghadirkan diri ini untuk berkecimpung di dalam sebuah agenda-agenda kebermanfaatan atau agenda-agenda kebaikan. Nah, apa sih motivasi dasarnya yang mungkin dikata hingga hari ini itu masih kokoh gitu? Nah, saya ingin itu sehingga bisa diambil pelajaran tidak hanya untuk saya pribadi tapi juga teman-teman semua yang menonton hingga malam ini. Terima kasih Pak Moderator. Itu saja mungkin yang sukses saya selalu Bang Sultan. Pemuda pelopor. Bang, ini tanyanya ke 3 orang ya, semuanya ya? Iya. Salah satu aja boleh dipilih. Oh, boleh dipilih. Cap cip cup kemang kecup. Oke. Sebelum itu saya bilang hati-hati Bang di Jakarta, sukses selalu untuk aman besok pulang sudah ini. Oh, alhamdulillah. Jangan lupa isolasi diri Bang ya. Bisa nanti tak bawa kanakban. Ya. Jangan lupa filosofi kopi juga. Oke. Langsung aja kita coba jawab dulu Mas Reja tadi ya. Mungkin dari Mbak Intan, mohon maaf tadi sempat terpotong. Mas Reza menanyakan beberapa hal yang mungkin bisa Mbak, dan ingin Mbak Reza ini jawabnya semuanya ya, 3-3 bisa menjawab. Mungkin Mbak Intan bisa dimulai. Tadi apa ya? Tentang IKN. Tentang IKN. Peran kita sebagai pemuda, mau jadi penonton, IKN sebagai seorang pelakor atau apa gitu. Pelopor, ya. Yang macam-macam. Intermezzo. Oke. Biar gak tegang ya kan. Ya, benar juga sih sambil berpikir juga. Jadi memang IKN itu isunya lagi naik-naik kan. Kita juga harus menanggapi hal-hal tersebut. Tapi benar, yang out of my mind ya, gaya banget. Jadi apa itu IKN? Kenapa sampai saat ini habis pandemi turun untuk isu IKN gitu lah. Tapi itu benar yang dibilang Mas Reza, kita harus bahas tentang IKN dan bagaimana pemuda Indonesia sebagai kota penopang IKN tersebut ya, Balikpapan yang nantinya akan di Kukar dan PPU. Itu kita harus bahas. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Intan? Gimana? Oke, terima kasih Kak Reza dari founder AMB ya. Ya, AMB. Oke, kalau dari saya pribadi sih, kita itu harus sebagai pelakunya. Tadi saya setuju sih sama Kak Reza.
dan kita harus siap untuk bergerak, untuk memperkenalkan. Jadi kita tidak bisa diam aja seperti ini. Kita harus terus bergerak untuk memperkenalkan bahwa kita siap loh untuk menjadi ibu kota negara yang baru, seperti itu, Kak. Oke, kemudian Mas Gusti berarti kita harus siap. Siap. Nah, kemudian saya juga siap. Jangan siap-siap aja, siap nanti. Saya siap membangun ibu kota. Nanti tak panjatkan Pak Agung Putu loh. Oke. Gimana Mas Gusti? Sebagai pemuda penopang ibu kota IKN. Siap. Sebenarnya saya sebelum ini sudah pernah diskusi panjang sebenarnya sama Mas Reja. Ya waktu itu sama Bang Sultan juga. Jadi kami waktu itu pernah diundang sama Kementerian PUPR untuk berbicara pendapat milenial terhadap tentang IKN ini, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sendiri terhadap IKN ini sebenarnya saya masih belum setuju 100% ya. IKN ini akan ada di provinsi kita Kalimantan Timur. Namun tentu kita kan juga bisa menolak 100% ya. Kalau perubahan tetap akan terjadi. Betul, ya siapa kita gitu kan. Tapi ketika memang IKN itu memang harus ada di Kalimantan Timur, maka kemudian kita sebagai pemuda itu harus pertama mempersiapkan diri. Salah satunya itu dari sisi pekerjaannya saja lah. Jadi saya juga di dunia teknik sipil itu sangat merasakan ya bagaimana apa bahasanya untuk menuju ke sana. Untuk kayak bahasanya pekerjaan yang kasar saja kita harus bersaing dengan orang-orang yang mohon maaf ada di Pulau Jawa sana hanya untuk pekerjaannya saja, apalagi untuk yang lain-lain. Dan nanti kan sebenarnya ini bukan hanya perpindahan IKN tapi perpindahan penduduk juga ya. Penduduk ya, juga. Saya tahu perpindahan penduduk dari pusat menuju Kalimantan Timur. Dan pastinya kita harus mempersiapkan secara ekonomi, persiapan kita. Yang kedua adalah pendidikan. Dari pemerintah juga harus mendukung daripada pendidikan kita untuk terus berkembang secara pesat. Dan yang ketiga adalah dari sisi pemudanya, bagaimana pemudanya ini dilatih untuk berkembang dan juga kreatif lah bahasanya. Oke, harus harus dan kreatif ya. Betul, dan harus bisa ya kayak mungkin salah satunya ya kakanda kita ya Sultan yang ada di Jakarta ini ya, dari Balikpapan, dari Kalimantan Timur, kemudian menyuarakan suara-suara pemuda di nasional seperti itu. Berarti berkata siap tidak siap kita harus terima. Harus terima dan memang Bu jangan menyalahkan keadaan. Betul, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita harus cari solusinya terbaik kayak mana. Seperti itu. Ya, menyambung nih ya. Menyambung semuanya. Jadi yang sudah disampaikan Mas Gus ini sangat luar biasa sekali. Hanya menambahkan untuk di situasi yang seperti ini sampai hari ini sebenarnya satu hal yang sangat krusial sekali. Problem kita itu sebenarnya tidak terlepas dari sumber daya manusia kita. Nah itu tadi sudah disebutkan. Dan apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan atau mungkin sinergitas komunitas atau wadah organisasi dan juga kepemerintahan adalah melakukan pelatihan-pelatihan, menyiapkan secara skill terhadap sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur untuk memang disiapkan ini bukan hanya sekedar diberi pelatihan setelah itu selesai, tapi agak sedikit berbeda, lebih khusus, lebih rinci. Kira-kira misalnya persiapan ini memang lebih menyasar ke arah mana nanti yang akan disiapkan, misalnya contoh lebih ke arah teknik gitu kan. Mungkin skillnya lebih didalami lagi. Kira-kira bagian teknik mana yang akan dibutuhkan atau enggak bagian akunting gitu kan. Akunting sisi mana yang akan dibutuhkan nanti di IKN seperti itu. Nah, jadi ini memang menjadi suatu hal yang sangat bisa kita sinergikan gitu. Komunitas, pemerintah, organisasi, kita semua bisa sinergi. Jadi untuk IKN bukan masalah karena yang akan menduduki dan menguasai IKN ke depan 10 tahun ke depan adalah kita semua, anak-anak muda. Jadi kita harus mempersiapkan diri gitu. Lebih tepatnya kita sebagai pemuda harus menyiapkan diri kita gitu. Oke, sip. Berarti ibarat kata bangkit ya, harus juga jangan cuma
pasrah dengan keadaan ini, karena semua seperti teman-teman tahu tadi 3 pemateri kita selalu bilang tetap optimis, apapun itu tetap optimis. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari Bang Sultan tadi. Tadi yang pertama yang belum pertama ya? juga belum. Stay positif. Iya, stay positifnya gimana? Stay positifnya gimana? Oh, kayaknya bisa disambung sama pertanyaan. Iya, Pak Sultan. mungkin bisa disambung. Gimana kalau saya kasih untuk stay positifnya ke Mbak Era, kemudian untuk pertanyaan Bang Sultan kita kasih ke Putri Tari Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Saya tidak berarti ya. Oh ya sudah, habisnya saya Iya. kasih lagi. Oke, mungkin Mbak Era, gimana Mbak Era tadi pertanyaan pertama? Lebih khususnya tadi gimana sih kita untuk tetap stay positif? Tadi sebenarnya juga sebelumnya sudah sempat disinggung sama pemateri-pemateri yang lainnya, narasumber yang lainnya, bahwa stay positif itu sebenarnya kan dari mindset kita berpikir ya. Jadi di tengah masa pandemi seperti ini, jangan menyalahkan keadaan saja gitu kan. Semuanya sulit, jadi ini adalah ujian untuk kita semua gitu. Jadi cara untuk biar kita kuat itu kita harus mau menguatkan yang lainnya, mau memotivasi yang lainnya. Jadi secara nggak langsung tanpa teman-teman sadari gitu, yang kayak tadi Intan nari-nari yang mungkin orang menganggapnya secara diri kayaknya biasa aja, tapi orang lain terinspirasi melihat Intan aja semangat loh buat nari gitu kan. Si Gusti mau aja loh bersosialisasi. Gak banyak orang yang mau bergerak, tapi kalau misalnya ada 1-2 orang yang mau bergerak, otomatis energi positif itu menyebar ke banyak orang tanpa kita sadari melalui media sosial. Jadi menurut saya stay positif adalah bagaimana mindset kita berpikir untuk mau bekerja sama, mau menginspirasi yang lainnya dan terus bergerak. Karena kalau kita berhenti, selesai semua sampai di situ. Jadi kita harus tetap bergerak dan semangat berjuang. Oke, semangat berjuang. Mbak Intan, boleh dijawab singkat pertanyaan Bang Sultan tadi terkait bagaimana kita di Kalimantan Timur ini kan ya harus tetap berinovasi gitu kan, tadi Bang Sultan bilang. Kemudian dari Mbak Intan sendiri sampaikan ke teman-teman motivasi kemudian selain motivasi, inovasinya apa aja gitu, selain menari di depan ini apa sih ke strateginya ke depan. Jangan ibarat kata saat ini ada yang long term, nggak, tidak cuma short term, ibarat kata tidak cuma jarak pendek tapi jangka panjangnya ada. Jadi teman-teman ini mohon maaf, Mbak Intan bisa mungkin mengurangi pertanyaan rasa apa ya, rasa ingin tahu mungkin ya, berkata ke para pemirsa. Tadi kan ada yang bilang, Mas saya belum puas nih karena strateginya belum ada gitu, mungkin bisa. Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Jadi jawab cepat aja ya. Untuk strateginya sendiri, untuk saya pribadi ke depannya, ini saya lagi berencana untuk membuka kelas online tari yang bisa diikutin oleh seluruh anak-anak yang ada di Balikpapan dulu. Ya, jadi untuk yang di Balikpapan dulu, karena saya kan ada di Balikpapan, saya harus mengembangkan dulu anak-anak yang di Balikpapan. Kalau memang nanti berhasil, insya Allah akan di Kalimantan Timur. Dan kalau di Kalimantan Timur berhasil, alhamdulillah insya Allah nanti akan ke Indonesia seperti itu. Ya, doakan aja semoga bisa berjalan. Dan untuk motivasinya, buat teman-teman semua jangan pernah menyerah, maju terus. Kalau kita mundur 1 langkah, teman-teman harus maju 10 langkah. Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Oke. Ini keren banget, dari 3 pemateri tadi ya sudah dibantai ya kan, tembak lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang dor ya kan. Oke, saya mau closing statement saat ini. Langsung closing. Nggak berasa ya? Nggak berasa, ini sudah habis waktunya ini. Masih pagi kayaknya nih. Teman-teman tadi udah dibilang saat-saat kritis itu adalah saat-saat dimana kita harus bangkit untuk menjawab sebuah tantangan. Tetapi kita memang harus punya kita memang punya cara-cara sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga kita juga harus membuka wawasan, membuka komunikasi, tidak mencari siapa kambing hitam, cari aja kambing guling ya. Tetap teman-teman harus pikiran positive thinking, apapun masalahnya bisa berdiskusi dengan mbak-mbak dan mas-mas saya, atau mungkin diskusi juga sama saya. Nantinya kita harus tetap untuk berkolaborasi, berkreasi. Seperti di tema Sumpah Pemuda ke-92, apa itu temanya Mbak Intan? Bersatu dan bangkit. Bersatu dan bangkit. Itu saja closing statement saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke MC.
Terima kasih untuk pemimpinannya dalam menjalankan diskusi pada malam hari ini. Oke, selanjutnya ada penyerahan sedikit kenang-kenangan nih dari Balikpapan Youth Spirit untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Kang Aruf bisa diberikan kenang-kenangannya. Mas Gusti, mungkin boleh bisa menemani saya. Oh, kemana? Sebelah sini ya. Mohon maaf. Ini buat siapa ini? Mas Gusti bisa menemani saya di sebelah sini. Saya sendirian. Kita kasih ke ini Mas Gusti satu. Kemudian ini untuk Mbak Era, mungkin boleh berdiri Mbak Era. Kemudian ini menyerah. Enggak kebalik ya teman-teman, tenang aja. Ini Mbak Era, terima kasih sudah menjadi pemateri di tema kali ini, kritis Panggung Muda Balikpapan, program dari salah satu Balikpapan Youth Spirit. Tetap sukses selalu. Siap. Jaga kesehatan. Siap. Siapa tahu kita bisa kolaborasi. Pastinya. Oke, terima kasih Mbak Era. Terima kasih banyak untuk Balikpapan Youth Spirit. Kalian sangat menginspirasi sampai hari ini. Masya Allah. Oke, langsung kemudian ke Pak Era. Mungkin Mbak Intan. Oh, Mbak Intan lagi. Dua kali dong. Dua kali dong Mbak Era. Benar. Saya salah. Kurang apa? Kurang minum. Iya. Oke, buat Mbak Intan. Baik. Insya Allah. Oke. Iya, ini foto, video, live lagi ya. Iya. Iya. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, tepuk tangan buat, dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ada di studio ataupun di Zoom, di YouTube. Semoga nanti kita kembalikan lagi ke MC. Iya. MC yang lempar-lemparan aja ini. Iya. Passing. Oke, siap ditangkap. Oke ya, selanjutnya adalah foto bersama nih. Buat teman-teman mungkin bisa on cam zoomnya supaya kelihatan nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya yang udah bergabung sama kami malam hari ini. Biar agak cocok gitu. Dihitung ya. Ini kira-kira ada berapa kali screenshot ya? 10 kali kayaknya. 10 kali. Oh, banyak ya. Ada jargonnya untuk Sumpah Pemuda ke-92. Mungkin teman-teman bisa mic on. Nanti akan dipimpin oleh Mbak Intan ya. Yang Sumpah Pemuda 92. Oh iya. Sumpah Pemuda. Nanti boleh dikasih tahu Mbak caranya Mbak? Mungkin latihan dulu kali kita. Latihan dulu. Oke. Gimana? Nanti dari sini. Salam pemuda maju. Oke. Salam Sumpah Pemuda bersatu dan bangkit. Oke, salam pemuda maju. Salam Sumpah Pemuda bersatu dan bangkit. Oke. Tapi kayaknya sebelum itu BS juga punya ini. Oke. Nanti yang terakhir, Jadi nanti kalau misalnya saya bilang Balikpapan Youth Spirit, jiwanya Balikpapan. Oke, 3 kali berarti ya. Oke, silakan Mbak Intan. Oke, kita siap-siap ya teman-teman. Dimulai. Salam pemuda maju. Salam Sumpah Pemuda bersatu dan bangkit. Oke, Mas Gusti. Balikpapan Youth Spirit, jiwanya Balikpapan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di semua teman-teman yang live. udah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih yang udah standby dari tadi sebelum acara sampai acara ini berakhir. Dan saya mohon maaf selaku Master of Ceremony pada malam hari ini jika ada kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, thank you. Makasih semuanya. Salam-salaman. Oh, kayak gini. Kayak gini, Beb. Oh, bakal sama. Oke, thank you, Mbak. Iya, terima kasih. Thank you, Mbak Era. Aduh. Udah off air? Belum. Alhamdulillah. Sukses. Nasara, thank you. Keren banget nih nonton. Nanti diundang-undang makan. Undang Reja siapa? Sering masuk tuh sama Andy lagi. Salah-salah ngomong. Tapi langsung dekatnya di Kanan Dasar nanti. Jauh dari rumah Nasara. Dengan sistem relawan dan manajemen tim yang solid, kini Balikpapan Youth Spirit terus berkolaborasi bersama masyarakat menciptakan program-program yang senantiasa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sesuai dengan narasi semangat Balikpapan Youth Spirit bahwa mereka ingin kota Balikpapan dikenal dengan sikap para pemudanya, yakni jiwanya Balikpapan.
dengan cetusan ide inisiatif untuk memunculkan insting kepedulian kepada anak muda Balikpapan. Dengan aksi positif pada kota Bali. Didirikan sejak Januari oleh Sultan Nur Hidup. Dengan sistem relawan dan manajemen tim yang solid, kini Balikpapan Youth Spirit terus